Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin saya hormati dari pihak STIE Malang Pucukpara dan seluruh adik-adik jurusan manajemen dan akuntansi angkatan 2020 yang saya banggakan. Di sini saya hadir dari BNN Kota Malang akan memberikan sedikit tentang materi tentang pengaruh dan dampak narkoba terhadap generasi muda. Ini saya sangat bangga sekali dengan STI Malang Pucukpara, ada mahasiswa baru, ada soft skill-nya yang utamanya adalah untuk mencegah maupun memberantas generasi muda terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi adik-adik sekalian, saya harap kami dari BNN Kota Malang, adik-adik sekalianlah kepanjangan tangan dari kami untuk selalu mencegah maupun memberantas tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kota Malang yang kita cintai ini. Apalagi di kampus ini adalah kampus yang sangat representatif, kampus yang sangat kita bangga-banggakan, kampus yang banyak menolorkan sarjana-sarjana yang bisa membangun negara Indonesia ini bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi sekalian tolong diperhatikan, jadi pagi hari ini saya akan memberikan sedikit materi tentang pengaruh dan dampak narkoba terhadap generasi muda. Mungkin ini sedikit company profil saya. Bisa dilihat, mungkin saya bertugas di BNN ini mulai awal berdirinya BNN tahun 2012 saya ditugaskan di BNN. Waktu itu saya di BNN Kota Batu. Terus tahun 2017 saya rotasi ke BNN Kota Malang. Yang BNN Kota Malang daerahnya, wilayahnya adalah grade lebih luas daripada Kota Batu. Karena di Kota Malang adalah kota yang gambaran negara kita. Karena setiap tahun ada ribuan mahasiswa, ribuan pelajar masuk ke Kota Malang itu menuntut ilmu atau kuliah. Karena di sini sudah berapa puluh kampus, berapa puluh universitas yang semuanya adalah bagus-bagus dan itu semuanya masuk ke Kota Malang. Adik-adik sekalian, tolong diperhatikan sejenak tentang tugas dan kewenangan BNN. Jadi saya kasih gambaran sedikit, BNN adalah lembaga vertikal langsung di bawah Presiden. Kita dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi kita tidak mempunyai menteri, kita tidak mempunyai lembaga, kita langsung di bawah Presiden. Kita adalah lembaga vertikal. Jadi pertanggungjawaban BNN adalah langsung di bawah Presiden. Kita di sini ada tugas dan kewenangan kita. Yang pertama adalah tentang pencegahan. Itu kita selalu melaksanakan diseminasi informasi, melakukan advokasi. Salah satunya adalah yang dilaksanakan di STIE Malang Pucukpara ini untuk membuat rekan-rekan adik-adik imun atau kebal terhadap penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba. Yang kedua adalah tentang daya mas, pemberdayaan masyarakat. Jadi kita akan memberdayakan peran serta masyarakat, karena kalau kita tidak dibantu oleh masyarakat, seluruh elemen masyarakat, pencegahan dan pemberantasan narkoba tidak akan berhasil, karena BNN sendiri personilnya juga kurang, kita juga sarana prasarannya belum terlalu penuh. Kalau tidak dibantu oleh masyarakat atau adik-adik sekalian akan berat untuk melaksanakan visi dan misi BNN, apalagi tugas dari Bapak Presiden untuk mencegah dan memberantas narkoba. Untuk pencegahan dan daya mas adalah tindakan preventif kita, makanya di situ ada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Karena tugas pokok BNN adalah P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Apa yang dicegah? Cegah adalah penyalahgunaan narkoba. Apa yang diberantas? Peredaran gelap narkoba. Itu yang bersifat preventif. Yang kedua adalah bersifat solutif.
Jadi di lembaga manapun, di lembaga penegakan hukum yang berkaitan dengan narkoba, baru BNN yang mempunyai tugas solutif. Artinya apa? Kita melaksanakan tugas rehabilitasi. Karena menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalahguna wajib direhab atau diselamatkan. Itu adalah tugas dari negara. Karena apa? Kalau penyalahguna kita selamatkan, otomatis para bandar atau pengedar tidak akan bisa menjual ke para penyalahguna. Makanya kita selalu merehab atau selalu menyembuhkan teman-teman kita, saudara kita, anggota keluarga kita yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Jadi menurut Undang-Undang 35 wajib kita sembuhkan. Itu adalah solutifnya. Yang ketiga adalah tugas represif. Represif adalah tugas kita untuk memberantas. Memberantas adalah kita melaksanakan penangkapan, kita melaksanakan pengungkapan, sampai kita tindak, sampai kita limpahkan ke kejaksaan. BNN mempunyai kewenangan. Kita juga dilengkapi dengan sarana prasarana persenjataan, kita mempunyai sel penjara. Jadi pemberantasan sifatnya adalah represif. Jadi tugas untuk seksi pemberantasan adalah untuk memberantas bandar terutama. Karena kita yang utama adalah mengungkap jaringan. Jadi kita tidak akan menangkap istilahnya yang kecil ya. Jadi kalau penyalahguna atau istilahnya korban itu harus kita selamatkan. Kalau jaringan harus kita berantas. Karena jaringan di Indonesia sangat besar sekali. Bayangkan negara kita adalah negara yang sangat luas, negara yang sangat kaya, penduduknya terbesar, itulah pangsa pasar dari para bandar untuk menjual narkoba di Indonesia. Untuk apa? Itu termasuk adalah proxy war, dalam perang tanpa bentuk dari negara-negara asing yang kepingin menguasai negara kita. Karena proxy war adalah perang tanpa bentuk, apa yang dirusak? Sumber daya manusianya. Karena kalau sumber daya manusianya sudah rusak, sumber daya manusia sudah pada tidak sehat, otomatis untuk kelangsungan negara akan sangat berbahaya. Itulah nanti negara asing yang mau menjajah kita akan masuk ke negara kita. Ini latar belakang gambaran ancaman narkoba di Indonesia. Kita lihat geografis kita. Geografis kita adalah negara yang mempunyai 12.000 pulau. Dan di situ ada pintu-pintu masuk untuk memasukkan narkoba ke negara kita. Kita tidak bisa mengawasi semuanya karena pelabuhan-pelabuhan tikus itu banyak sekali di Indonesia. Karena kalau sudah lewat udara mungkin lebih diperketat lagi. Terus mungkin lewat darat itu diperketat lagi. Yang paling banyak sekarang lewat jalur pelabuhan tikus. Jadi tidak akan terdeteksi anggota kita maupun aparat penegak hukum yang lain. Yang kedua adalah demografis yang sangat besar. Jadi saya bilang tadi negara kita pangsa pasar yang sangat besar karena penduduk kita 260 juta jiwa. Itulah yang menjadi pangsa pasar yang paling besar untuk diedarkan ke negara kita. Yang ketiga, peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar orang dewasa atau remaja, melainkan juga anak-anak. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi narkoba kalau zaman dulu mungkin sebagai trending ya, sebagai gaya hidup, itu yang punya biasanya orang-orang kaya. Sekarang yang memakai narkoba tidak hanya orang kaya, seluruh masyarakat bisa terkena narkoba. Saya pernah dinas di Kota Batu, pernah kita melakukan penangkapan, RT sama RW sama-sama pakai. Bayangkan itu adalah aparat pemerintah desa. Kalau sudah aparat pemerintah desa sudah terkena, bagaimana dia memberikan contoh kepada lingkungan masyarakatnya. Bukan lagi ke anak-anak lagi. Jadi anak-anak sekarang dimanfaatkan oleh para bandar. Sekarang sudah menyasar ke anak-anak untuk merusak generasi muda kita. Contohnya banyak bentuk narkoba berupa makanan ringan. Bisa berupa permen, bisa berupa roti. Saya sendiri pernah di BNN pernah melaksanakan penangkapan
ganja dimasukkan dalam roti ya, brownies bercampur ganja, dan itu di sekitar wilayah kita di Batu Malang ya. Bayangkan kalau sudah ganja sudah masuk ke makanan, akan membuat orang yang memakannya akan menjadi kecanduan dan akan terus mencari makanan itu dan akan merusak seluruh tubuhnya. Yang selanjutnya adalah diperkirakan setiap hari rata-rata 40 sampai 50 orang meninggal akibat narkoba di dunia. Bayangkan. Kalau tidak kita cegah, kalau kita tidak berantas, lama-kelamaan masyarakat kita akan semakin habis. Yang kelima, setiap penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jerah kepada penjahat narkoba. Meskipun sudah kita, BNN berapa kali kita melaksanakan tindakan tegas dan terukur, kita tembak para bandar, kita kasih hukuman mati, tetapi masih aja. Karena apa? Pangsa pasar kita adalah sangat terbuka untuk merusak negara kita. Sudah kita kasih efek jerah, masih aja yang masuk. Karena apa? Negara kita negara yang subur dan kaya. Kita pernah memusnahkan barang bukti itu sejumlah 1 ton lebih, itu Pak Jokowi waktu itu. BNN-nya Cina ikut hadir. Kita diketawain ya sama BNN Cina itu. Hebat ya, memusnahkan barang bukti sekitar 1 ton lebih aja pakai presiden. Kamu tahu sabu-sabu yang masuk ke negara, dari negara Cina ke negara Indonesia berapa ton? 250 ton. Itu yang sudah terdeteksi pasti oleh BNN. Bayangkan yang terdeteksi adalah 250 ton. Itu ada tahun 2016. Kalau sekarang, kalau kita tidak tegas, akan bertonton masuk ke Indonesia. Terus yang ke-6, modus operandi dan variasi jenis narkoba yang terus berkembang. Jadi sudah ditemukan 74 jenis narkoba baru. Baru 65 diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan, sudah dilarang. Berarti masih ada sisa berapa itu? Kalau 74 dikurangi 65, masih ada narkoba jenis baru yang tidak masuk di undang-undang, di peraturan Menteri Kesehatan. Kita berapa kali menemukan jenis narkoba baru. Contoh, sabu itu sekarang bukan seperti tawas lagi, seperti kristal. Sabu sudah bisa berupa cair. Kita pernah menangkap itu di salah satu tempat hiburan. Bayangkan kalau aku aja nilainya mungkin harganya yang setengah liter mungkin 3.500 ya, yang di bawah 5.000. Itu satu botol aqua yang setengah liter itu dijual di atas 500.000, hampir mendekati 1 juta. Ternyata setelah kita tangkap, kita lab, kita periksa, ternyata itu adalah sabu cair dan itu sudah masuk ke Indonesia. Selanjutnya ada lapas yang bertransformasi menjadi pusat pengendalian peredaran gelap narkoba. Jadi kita tidak memungkiri karena di lapas itu dipikir tempat yang paling nyaman, malah bandar itu kalau sudah di lapas dia tidak akan jerah, malah dia akan membuat jaringan baru, dia akan mengatur peredaran gelap dari penjualan narkoba. Pernah kita pantau, orangnya itu di lapas, tapi orang tuanya suruh bangun rumah, keluarganya suruh bangun rumah, padahal bandarnya itu ada di lapas. Berarti kan tetap masih ada peredaran yang tidak bisa kita basmi secara keseluruhan. Ternyata di lapas masih bisa mengatur, mengendalikan peredaran gelap narkoba di luar. Selanjutnya adalah kerugian akibat penyalahgunaan narkoba sekitar 84 triliun. Itulah rekan-rekan yang sekalian, adik-adik, yang saya bilang, pangsa pasar kita itu sangat menggiurkan di Indonesia. Karena kalau 1 kilo di Indonesia itu bisa 1 miliar lebih. Tapi kalau di negara lain 1 gram itu cuma hitungannya tidak sampai dengan jutaan ya. Kalau di kita 1 gram sudah mencapai 1 juta ke atas. Itu sabu-sabu.
Kalau di negara lain mungkin di bawah itu. Makanya para bandar akan terus mengedarkan peredaran narkoba di Indonesia karena sangat bernilai ekonomis yang sangat tinggi. Untuk rekan-rekan sekalian, jangan sampai terlibat ya penyalahguna maupun menjadi pengedar. Sangat berat hukumannya, nanti akan saya jelaskan. Rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, sekarang saya akan jelaskan sedikit apa sih narkoba itu. Narkoba adalah terdiri dari 3. Nar adalah narkotika, ko psikotropika, ba adalah bahan aktif. Jadi saya jelaskan salah satu terus. Narkotika. Narkotika adalah obat atau dari bahan alami atau sintetis, bukan yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, mengganggu daya pikir, daya rangsang, serta menimbulkan resiko yang sangat ketergantungan. Pemanfaatannya dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum. Kenapa BNN namanya Badan Narkotika Nasional, bukan Badan Anti Narkotika? Sebetulnya narkotika itu adalah legal kalau tidak disalahgunakan. Adik-adik sekalian pasti tahu kalau kita akan operasi, kalau kita akan melaksanakan tindakan medis pasti akan disuntik narkotika, contohnya mungkin heroin. Itu adalah obat salah satu penghilang nyeri, tapi itu dilaksanakan karena untuk tindakan medis. Yang tidak boleh adalah disalahgunakan. Nah, kebanyakan adalah narkotika itu disalahgunakan, tidak sakit, dia normal tapi memakai narkotika. Ini ya, mungkin ada nanti bisa dilihat, dibaca untuk pengertian narkotika sedikit aja, nanti seperti awal yang saya bilang. Golongan narkotika. Golongan narkotika ada 3. Yang golongan 1 hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan karena potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang saya bilang tadi adalah heroin, kokain, ganja, daun koka, psilocybina, amfetamin atau sabu ya. Nah, kenapa sekarang di Indonesia itu banyak sekali yang kepingin melegalkan ganja? Itu adalah salah satu misi juga dari para bandar, karena ganja kita adalah ganja terbaik di dunia yang ada di Aceh itu. Dan nilai ekonomisnya akan sangat tinggi, padahal itu sangat berbahaya bagi tubuh kalau dikonsumsi terus-menerus. Jadi sampai sekarang tidak ada legalisasi ganja karena Undang-Undang Narkotika Nomor 35, ganja termasuk golongan 1. Hukumannya sangat berat, minimal 4 tahun sampai seumur hidup sampai hukuman mati. Narkotika golongan 2 selain untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dimanfaatkan dalam terapi medis, berpotensi menyebabkan ketergantungan. Contoh yang tadi saya bilang, kalau kita mau operasi pasti disuntik morfin karena itu adalah obat, kalau orang Jawa bilang patiroso ya, untuk penghilang rasa sakit biar nanti dibedah tidak sakit. Tapi setelah morfinnya habis berarti badan itu akan terasa sakit karena narkotikanya sudah hilang. Golongan 3 banyak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh adalah kodein. Ini sekarang menginjak ke ko-nya. Tadi kan nar ya, sekarang ko, psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi. Ini yang paling berbahaya. Biasanya orang yang pakai narkoba adalah yang dicari adalah halusinasinya. Itu sangat mudah ditemukan baik di apotik maupun lewat resep dokter, karena itu kebanyakan adalah obat-obatan penenang ya. Jadi kalau orang sudah kecanduan itu pasti akan mencari psikotropika. Sekarang kalau anak-anak yang tidak punya uang, dia akan membuat sendiri
Itu yang berbahaya sekarang. Bayangkan sekarang kumik itu sebetulnya obat batuk, kalau diminum satu mungkin kalau sakit sembuh, itu enggak sakit, enggak batuk, tapi minum komik yang sasetan itu satu kali minum bisa 50 saset. Itu sudah kita temukan di Kota Malang ya, sudah kita rehab anaknya karena sudah menjadi ketergantungan memakai psikotropika. Nah, bahan aditif ini sebenarnya banyak sekali mungkin ya adik-adik sekalian yang menggunakan bahan aditif ya. Contoh nikotin yang ada dalam rokok. Itu sebetulnya adalah termasuk narkoba karena kalau adik-adik sudah merokok itu pasti nanti kalau tidak merokok akan tidak enak. Itulah namanya menjadi kecanduan. Kopi yang di dalamnya ada kafeinnya itu termasuk bahan aditif. Makanya kopi kalau orang sudah kecanduan kalau nggak minum kopi akan pusing. Sebetulnya kopi kalau diminum satu hari satu gelas sesuai dengan anjuran kesehatan itu bagus. Tapi kalau sudah setiap hari bergelas-gelas itu akan merusak tubuh kita. Karena apa? Itu termasuk bahan aditif. Ini yang saya bilang tadi banyak yang mencari murah dan itu membuat kita ketergantungan, anak-anak ketergantungan seperti thinner, bensin, spiritus, ada lagi yang lem ya, ngelem kalau orang anak-anak bilang itu ngelem ya. Ngelem bon itu aja mungkin satu omplong kecil itu nilainya cuma berapa sih? Tapi itulah dihirup rasanya seperti berhalusinasi dan itu membuat kecanduan. Kalau tidak menghirup lagi akan pusing. Itu yang sekarang banyak terjadi di pinggir-pinggir jalan. Ini adik-adik sekalian, coba saya berikan sedikit gambaran tentang efek narkoba. Satu, depresan. Jadi mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Menekan sistem saraf pusat. Itu stimulan, meningkatkan efektivitas sistem saraf pusat. Halusinogen, mengubah daya persepsi atau menyebabkan berhalusinasi. Tahap penggunaan narkotika. Ini yang perlu adik-adik perhatikan. Kadang kita mempunyai teman, mempunyai saudara yang mempengaruhi, silakan dihindari. Karena pertama mungkin cuma kita mencoba-coba atau diajak oleh teman, kalau tidak mau mungkin tidak menghormati atau istilahnya tidak bersahabat atau apa, akhirnya terpaksa mencoba. Yang kedua bisa mengarah ke penggunaan secara rekreasi atau sosial. Jadi kumpul-kumpul nanti pakai, pertama nyoba-coba, yang kedua nanti mengadakan acara kumpul-kumpul pakai narkotika. Langsung ke tahap selanjutnya yaitu situasional. Jadi kalau merasa depresi atau cemas harus pakai narkoba. Kalau sudah itu akan mengarah ke intensif ya, sudah berulang-ulang dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang terakhir akan menjadi ketergantungan atau menjadi pecandu. Inilah adik-adik sekalian, jadi jangan sampai tahapan-tahapan ini terjadi pada adik-adik sekalian. Karena sudah coba-coba pakai, kalau tidak berhenti segera disadarkan, akan terus ke arah ketergantungan. Ini coba dilihat, nanti bisa dibaca ya. Pengertian adiksi atau ketergantungan merupakan penyakit yang menyerang fungsi otak dan tidak dapat disembuhkan, melainkan hanya bisa dipulihkan dari kambuhnya. Jadi jangan sampai menjadi pecandu yang sudah mengarah ke ketergantungan. Ini kondisi akibat penggunaan narkoba, ini bisa dilihat, bisa menimbulkan penyakit. Kalau sudah putus obat bisa sakau, dan terakhir bisa overdosis dan bisa meninggal. Dampak fisik bisa mengganggu sistem saraf, jantung, kulit, paru-paru, pusing berkepanjangan. Jadi adik-adik
bisa dilihat kalau misalkan melihat kondisi situasi di lingkungannya ada yang seperti ini, yang bahaya lagi nanti bisa mengarah ke seks bebas atau bisa menjadi penyakit HIV/AIDS. Dampak secara psikologisnya, kalau sudah mencoba atau menjadi pecandu, akan mudah cemas, ceroboh, pemarah, rendah diri, cenderung menyakiti diri sendiri maupun gangguan mental. Dampak sosialnya bisa mengurung diri, acuh atau cuek, tidak percaya pada orang lain, biasanya ketenangan hidupnya akan terusik. Ini coba jadi dilihat ya. Ini instruksi Presiden waktu itu tanggal 28 Agustus tahun 2018 kepada seluruh para Menteri Kabinet, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima, Kepala BNN, pimpinan lembaga pemerintah, pimpinan lembaga negara, para gubernur, para bupati, memberikan instruksi P4GN melaksanakan rencana aksi tentang penyalahgunaan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Jadi tidak hanya BNN, jadi kewajibannya seperti sekarang kampus sudah melaksanakan kewajibannya melaksanakan instruksi Presiden dengan melaksanakan sosialisasi tentang P4GN. Itu sudah masuk kategori melaksanakan instruksi Presiden untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi saya bilang tadi, jadi sedikit gambaran tentang Undang-Undang 35 tentang tindak pidana narkotika ya. Ada dua, bisa dipenjara, bisa direhab. Saya bilang tadi kalau bandar, kalau dia masuk kategori jaringan, akan kita tindak secara tegas, tapi kalau penyalahguna, wajib dilaksanakan penyembuhan atau rehabilitasi. Ini perkembangan undang-undang tahun 97, terus berkembang lagi menjadi terakhir, sampai sekarang belum ada revisi, belum ada perubahan Undang-Undang 35 untuk program mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Ini Undang-Undang narkotika kenapa disahkan, tujuannya yang satu ini menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Saya bilang tadi kenapa BNN namanya Badan Narkotika Nasional. Karena apa? BNN menjamin ketersediaannya narkotika, tapi untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak boleh disalahgunakan. Yang kedua adalah mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang keempat adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Makanya tadi saya bilang tadi di BNN ada 3 fungsi ya. Preventifnya mencegah dan memberdayakan masyarakat. Yang kedua solutifnya merehabilitasi. Terus yang ketiga represifnya adalah memberantas peredaran gelap narkoba. Ini gambaran sedikit ketentuan pidana kalau adik-adik atau rekan-rekan sekalian menyalahgunakan atau mengedarkan narkotika. Pasal 111 minimal hukumannya saya bilang tadi minimal adalah 4 tahun. Paling lama 12 tahun. Itu narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Pasal 111 ayat 2 minimal 5 tahun maksimal 20 tahun. Beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon. Jadi kalau adik-adik bawa 1 kilogram itu atau 5 batang pohon yang jenis narkotika dari tanaman, minimal kena 5 tahun, maksimal 20 tahun. Terus ini menanam, memelihara, memiliki minimal 4 tahun. Kita pernah melakukan kegiatan pencegahan, pemberantasan di salah satu
kos-kosan di daerah kota kita buka lemarinya itu berisi tanaman ganja dan hidup. Bayangkan, hidup di lemarinya itu sudah dimodifikasi, dikasih exhaust, dikasih sinar lampu untuk sebagai pengganti sinar matahari. Dan itu tanaman ganja itu sangat-sangat mudah hidup dan itu melebihi dari Undang-Undang 35, melebihi dari 5 batang pohon, berarti minimal dia akan terkena 5 tahun sampai 12 tahun. Jadi kalau beratnya melebihi 5 gram itu akan kena 5 tahun. Jadi ingat ya, sabu-sabu bawa sedikit aja sudah kena pasal-pasal Undang-Undang 35 dan minimal 4 tahun sampai 20 tahun. Ini tolong dilihat, dibaca sendiri, mungkin adik-adik langsung ke Undang-Undang 35 tahun 2009 bisa di-download di internet, bisa dipelajari supaya adik-adik mengerti kalau kita tugas BNN sesuai dengan undang-undang, dibentuk BNN sesuai dengan undang-undang, kita melaksanakan pemberantasan, melaksanakan rehabilitasi, semuanya sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2019. Ini kalau denda minimal 5 miliar ya. Pasal 129, pasal 108, pasal seterusnya. Nah, ini kita yang mengarah ke undang-undang yang solutifnya. Jadi pasal 54, pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Jadi adik-adik jangan takut ke BNN kalau misalkan punya teman, saudara, tetangga, atau sahabat yang sekiranya dia menyalahgunakan narkoba sebelum terlacak kita, belum kita TO dia sebagai pengedar, bawa ke BNN. Semuanya gratis ya. Akan kita laksanakan rehabilitasi baik medis maupun sosial dan semua dibiayai oleh negara, oleh BNN. Kecuali dia terlibat sebagai sudah menjadi penyalahguna tapi dia juga sebagai pengedar, itu beda lagi, akan kita tindak lanjut, akan kita proses pidananya, tidak bisa kita rehabilitasi kecuali dia adalah penyalahguna, itu adalah korban, wajib kita sembuhkan atau kita rehab. Upaya pemulihan di BNN sudah ada 6 balai rehabilitasi besar, pusatnya ada di Lido Bogor, terus ada lagi di Tanah Merah Kalimantan, ada lagi di Batam, ada lagi di Sulawesi, ada kita punya 6 lah lembaga, 6 balai ya untuk merehab dan itu semuanya gratis. Ini klasifikasi pengguna, korban penyalahguna narkotika maupun pecandu. Jadi adik-adik bisa dibaca. Ini rehabilitasi, ini yang kita menginjak ke solutif tadi. Rehabilitasi medis, contohnya di detox ya. Yang ngerti ini orang-orang medis ya. Rehabilitasi sosial bisa meningkatkan stabilitas ekonomi dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Meskipun sudah kita rehab, kita akan pantau terus, istilahnya ada pasca rehabilitasi. Jadi supaya penyalahguna atau korban setelah kita rehab itu tidak kambuh lega kembali dan kembali ke lingkungan masyarakat dengan sehat. Makanya harus kita oleh BNN tetap dilaksanakan kegiatan pasca rehab. Kalau untuk rehabilitasi, coba pakai, teratur pakai pecandu itu ada kategorinya. Ini kita menginjak ke represifnya ya. Tadi kita pencegahannya sudah, kita ke solutifnya sudah, kita sekarang ke represifnya yaitu untuk memberantas. Ini modus-modusnya. Bisa dimasukkan ke dalam tubuhnya, ada yang ditelan, ada yang dimasukkan ke dalam ditelan ke tubuhnya ya. Ini real ini adik-adik. Jadi ditelan nanti mengeluarkannya lewat obat untuk pancahar ya, untuk membuang air besar itu. Dan ini biasanya ini adalah sabu-sabu atau biasanya morfin atau heroin ditelan ke
Bayangkan kalau sebanyak ini bisa di perut, bisa meletus, langsung mati, langsung overdosis ya kalau orang. Tapi dia tidak akan memperdulikan karena dia dapat imbalan yang besar dari pancar. Ini coba ada dilihat ini kalau kita scan di ususnya ini dia menelan narkoba. Nah, ini yang kita lihat di dalam bungkus apa ini? Kita sering ya nutrisari ya. Itu kita jadi pinter, jadi di dalam disimpan di dalam bungkus nutrisari. Belum lagi yang terbaru adalah di bungkus teh. Itu sudah kilo-kiloan kita tangkap dari sabu dari negara Cina. Ini ada yang di dalam sandal. Ini ada yang masuk ke dalam mesin cuci atau deterjen. Yang paling ngeri lagi sekarang tidak memandang agama. Kitab suci bisa dilobangi, di dalamnya dimasukkan sabu-sabu. Jadi para bandar itu tidak tahu ya, tidak mengerti, tidak peduli dengan agama. Yang penting bisa mengedarkan. Kitab suci aja bisa dilobangi, di dalamnya ditempelkan sabu-sabu. Siapa yang mau meriksa kalau orang bawa Al-Quran? Tidak akan tahu bahwa di dalamnya adalah ada narkoba. Ini salah satu modus ya di mesin pijat. Ya, kita sudah berkilo-kilo bahkan bertonton kita melaksanakan pengungkapan jaringan menangkap sabu-sabu ganja yang ada di negara kita. Ya itu ya adik-adik sekalian. Jadi mungkin itu gambaran. Jadi intinya adik-adik sekalian, saya sangat senang sekali ABM melaksanakan instruksi Presiden yang terbaru nomor 2 tahun 2020 melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba itu sudah masuk kategori melaksanakan instruksi Presiden tahun 2020 ya. Jadi adik-adik sekalian, tadi kesimpulannya mungkin dari BNN itu ada 3 kegiatan, ada pencegahannya, ada solutifnya, ada represifnya. Yang penting lagi untuk seluruh mahasiswa, terutama di Malang STI Malang Pucawara yang saya banggakan ini, jangan sampai ada mahasiswa minimal jangan sampai menjadi penyalahguna, apalagi menjadi pengedar. Karena akan merusak nama baik kampus, akan merusak pribadi sendiri, akan merusak keluarga. Jadi rekan-rekan sekalian, saya harap kuliah di Kota Malang, mencari ilmu yang benar, jangan terpengaruh dengan kegiatan diiming-imingi melaksanakan kegiatan peredaran gelap narkoba. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa langsung telepon kami di hotline BNN di 753-377 silakan. Jadi nanti boleh rekan-rekan sekalian berkunjung ke kantor BNN supaya tahu BNN itu di mana. Dia ada di Jalan Majen Sungkono nomor 55 Pekalongan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit, mungkin gambaran yang ada di Kota Malang. Kota Malang termasuk kota yang rawan peredaran maupun rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.